Tanah Sunda nggak pernah kehabisan hidangan berselera. Semua kulinernya enak dipandang mata. Coba fams, bayangin. Apalagi saat dicobain. Yakin deh, kalian bakal ketagihan. Sajian ayam bunga kecombrang dari Tasikmalaya ini fams menjadi bukti. Sepiring sajian ayam kuah merah dengan lembaran-lembaran bunga kecombrang di atasnya terlihat cantik dan bikin penasaran buat diicip-icip. Ayam bunga kecombrang jadi menu istimewa dari Pasir Pataya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Hidangan sederhana ini fams menjadi spesial karena bukan menjadi menu harian biasa. Selain cocok disantap beramai-ramai saat ada tamu tiba, ayam bunga kecombrang juga punya rasa yang berbeda. Sensasi nikmat gurihnya daging ayam makin istimewa dengan kuah santan yang gurih dan terasa pedas. Sentuhan cita rasa dari bunga kecombrangnya juga enak banget loh fams. Bukan sekedar jadi pelengkap saja, tapi ngaruh banget sama rasa dan aromanya. Kayak ada asam-asamnya gitu deh fams. Aromanya kuat dan so pasti menyegarkan. Enak, nikmat, lezat, dan bikin ketagihan. Gak bakal nyesel deh gagal diet gara-gara ayam bunga kecombrang. Hihihi. Ini dia fams bahan untuk buat ayam bunga kecombrang. Iya fams, bunga yang cantik inilah yang disebut dengan bunga kecombrang. Di Jawa Barat, kecombrang juga dikenal dengan nama honje. Cabai merah keriting, kemiri, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan aneka bahan lainnya jangan lupa juga disiapkan. Sebagai hewan yang serba enak saat diolah, ayam cukup mudah ditemukan di berbagai belahan dunia manapun fams. Gak heran, jumlah ayam di seluruh dunia melimpah ruah. Katanya nih fams, populasi ayam di seluruh dunia jumlahnya sudah melebihi manusia loh. Lebih dari 18,6 miliar ekor populasinya. Wah, banyak banget ya fams. Ayam yang sudah bersih dan dipotong jangan lupa untuk dicuci lagi. Katanya sih biar makin bersih dan aroma amisnya berkurang. Lanjut fams, sekarang kita bikin bumbunya. Garam, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemiri, dan jahe diulek sekaligus fams. Sebelum mengenal teknik perbumbuan, nenek moyang kita di zaman dulu mengolah santapannya cukup sekedar membakarnya aja fams. Teknik pengolahan makanan yang sederhana juga mengharuskan nenek moyang kita berburu bahan makanan setiap hari karena makanannya cepat basi atau nggak tahan disimpan lama. Di masa lalu, sepulang dari berburu, manusia kala itu membungkus daging hasil buruan dengan daun rempah. Nggak sengaja, tapi justru membawa berkah inspirasi. Daging yang dibungkus daun rempah menimbulkan perubahan rasa dan aroma yang lebih nikmat fams. Dari sinilah manusia di masa lampau mulai mengeksplorasi jenis tanaman lain yang cocok jadi pelengkap rasa masakan. Kira-kira begitu deh fams, asal muasal bumbu mulai dipakai dalam masakan. Seiring perkembangan zaman fams, bumbu rempah-rempah menjadi primadona dunia. Nilainya bisa lebih berharga daripada emas. Gak heran deh, pada masa lalu, negara kita yang subur dan kaya rempah jadi target penjajah dunia untuk menguasai kekayaan tanah air fams. Oh iya, masak ayam bunga kecombrang sudah separuh jalan nih fams. Jangan lupa tuangkan santan kental supaya rasa kuahnya makin gurih. Bagi yang menghindari konsumsi santan, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa kok fams. Giliran bunga kecombrang nih yang dimasukkan. Biasa tumbuh liar di kawasan hutan, bunga kecombrang cukup mudah dikenali karena bentuknya mirip obor dengan warna merah menyala. Bunga ini juga dikenal dengan nama kencong di Sumatera Utara, bongkot di Bali, dan sambuang di Sumatera Barat. Di negara barat, bunga ini biasa jadi bunga hiasan, tapi kalau di negeri kita bisa jadi bumbu masakan. Aroma dan cita rasa bunga kecombrang terbilang khas, wanginya kuat dan menyegarkan dengan sentuhan rasa asam yang dominan, tapi berbeda dengan asam pada umumnya. Kandungan nutrisinya juga banyak fams, memiliki sifat antioksidan yang dapat menangkal pengaruh radikal bebas terhadap tubuh, bersifat antibakteri dan anti jamur, serta mampu menstabilkan tekanan darah juga gula darah. Hebat deh fams! Kalau dirasa bumbu sudah meresap dan bunga kecombrang mulai terlihat layu, tandanya sudah mau matang fams. Kalau pakai ayam negeri, durasi total memasaknya sih cuma sekitar 1 jam aja. Tapi kalau mau pakai ayam kampung, bisa butuh waktu sedikit lebih lama fams. Mantap nih, ayam bunga kecombrang dari Pasir Pataya, Kota Tasikmalaya, wanginya sudah menggoda banget. Ayo, siapa mau ikutan makan? Selamat makan!
Hidangan lezat menggugah selera siap bikin hangat perut kalian. Sajian dari Sukabumi, Jawa Barat ini, fams, namanya mie kocok. Bukan mie kocok sembarangan, daging dan potongan kaki sapi yang dipakai banyak. Mau pilih mie kocok kaki sapi atau mie kocok iga sapi, semua enak dinikmati. Makan seporsi aja bisa bikin bahagia. Fams, mie kocok menjadi satu dari sekian banyak kuliner khas Nusantara yang cocok disantap dalam berbagai suasana. Kuliner ini, fams, dikenal sebagai sajian lintas generasi karena bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dari orang tua sampai anak-anak pada suka. Apalagi mie kocok yang satu ini spesial banget, fams. Isian sapi yang dipakai melimpah. Mulai daging sampai kaki sapi juga ada. Oh iya, dinamakan mie kocok karena proses pembuatannya, fams. Biasanya hidangan ini dibuat dengan mencelupkan, menyiram, atau mengocok mie dan aneka sayuran dengan kuah kaldu hingga terlihat layu. Kebanyakan sih, fams, para penjual mie kocok memakai jenis mie telur untuk hidangannya. Tapi di sini, fams, pakai jenis mie buatan sendiri yang warnanya lebih transparan. Mie kocok juga pakai isian bahan lainnya, mirip seperti seporsi bakso. Sayur kol, sawi, dan toge harus ada. Untuk menambah cita rasa dan daya tariknya, isian seperti aneka daging sampai bakso ikut dimasukkan, fams. Tambahan tomat, acar, daun bawang, dan bawang goreng juga ada loh. Katanya mie kocok disebut sebagai hidangan khas dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian mie kocok mulai menyebar dan digemari hingga seantero negeri. Kalau mie kocok yang ini sih, fams, asalnya dari Sukabumi, Jawa Barat. Masih dekat lah sama Bandung. Mie kocok yang satu ini katanya sih ngehits banget. Kalau datang ke sini pas akhir pekan, siap-siap aja deh buat antri. Jangan ditanya deh gimana rasanya. Kalau nggak enak, nggak mungkin banyak yang beli. Wajar sih, seporsi mie kocok melimpah banget, fams. Isinya banyak, harganya juga murah dan sebanding. Mie kocok polos cuma Rp10.000 aja, fams. Kalau mie kocok kaki sapi dan mie kocok iga sapi, seporsinya Rp25.000, fams. Nggak perlu pakai tambahan nasi atau pelengkap yang lainnya. Mie kocok dari Sukabumi ini dijamin bikin perut kenyang. Gak bakal nyesel deh menyantapnya. Wah, menu masakan apa lagi nih, fams? Kelihatannya enak nih, bentuknya unik, tampilannya cantik, dan bikin penasaran. Ayo deh, langsung kenalan. Ini namanya gurame leci naga, hidangan istimewa dari salah satu rumah makan khas Sunda di kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam balutan saus merah saus wijen, ada ikan gurame yang diolah hingga wujudnya menjadi kayak naga tuh. Pakai sentuhan buah leci jadi makin kreatif, fams. Tampilannya yang unik dan menarik bukan berarti rasa dikesampingkan. Cita rasa gurame leci naga tetap jadi juara. Menu ini, fams, bisa jadi alternatif berbeda kalau kalian bosan menyantap ikan dengan sajian yang itu-itu saja. Cita rasa ikan gurame memang selalu istimewa. Kelezatannya nggak perlu diragukan lagi. Daging gurame yang tebal kali ini dibuat tipis. Daging ikan yang biasanya lembut sekarang terasa begitu renyah. Enaknya pakai banget, fams. Sentuhan saus pedasnya juga masih wajar. Sensasi manis gurihnya buah leci juga kasih kenikmatan tersendiri. Mantap lah pastinya. Oh iya, kalau kamu mau coba menu spesial yang lain, ada juga nih yang berkuah, ada sop ikan gurame. Kalau mau yang pedas dan Indonesia banget, ada ayam bakar sambal terasi. Mantap nih. Dibanding aneka jenis ikan air tawar lain seperti nila dan ikan mas, ikan gurame punya ukuran besar, fams. Bisa 4-5 kg seekor. Siapkan juga aneka racikan saus dengan bumbu yang khas sebagai racikannya. Mau bikin bumbu kreasi sendiri juga boleh kok. Fams, salah satu yang menjadi alasan kuat gurame tergolong sebagai menu yang mewah karena cita rasanya yang istimewa. Ukurannya yang besar juga jadi jaminan dagingnya tebal. Duri-duri di dalamnya juga terbilang mudah disortir. Nyaris nggak ada duri-duri halus. Seperti saat kita menyantap jenis olahan dari ikan bandeng, fams. Kalau mau diolah menjadi gurame leci naga, daging ikan gurame harus dipilih dulu, fams. Bagian tulang di tengahnya juga jangan dibuang. Untuk hilangkan aroma amis khas ikan gurame bisa pakai aneka cara. Yang paling populer sih ikan direndam atau diberi perasan air jeruk nipis.
Kalau mau memberikan efek rasa, bisa pakai baluran minyak wijen dan garam. Walau cenderung punya rasa netral, aroma harum minyak wijen cukup efektif bikin amis hilang. Oh iya, daging ikan gurame yang udah dipilih fams, baiknya sih dibalut dengan tepung. Proses inilah yang bikin tekstur ikan gurame leci naga jadi lebih renyah. Kalau dimasak tanpa lapisan tepung, ikan bisa letoy fams. Gak garing lagi deh saat nanti disantap. Eits, bukan cuma daging yang udah dipilih aja. Bagian tulang di tengahnya juga dibalut sekalian dengan garam. Bagian ini masih banyak sisa daging yang menempel loh fams. Sip lah, saatnya goreng-menggoreng. Ikan harus digoreng dengan minyak yang banyak. Pastikan juga kondisi minyaknya harus sudah panas betul. Memasak ikan juga nggak usah terlalu lama fams. Soalnya bisa merusak kandungan nutrisi di dalamnya. Sayang tahu fams, ikan yang banyak gizi jadi cuma tersisa enaknya aja. Jangan sampai gosong juga ya fams. Hihihi. Kalau ikan sudah matang digoreng, sekarang tinggal racik sausnya aja nih. Oh iya, ikan gurame adalah ikan asli Indonesia. Dari perairan di Teta Sunda menyebar hingga Malaysia, Thailand, bahkan Australia. Pada masa lalu, hanya kalangan kerajaan yang boleh menikmati kelezatan ikan air tawar fams. Perlahan, ikan gurame mulai dibudidaya di kolam. Dibandingkan dengan air tawar lain, gurame termasuk ikan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi seperti protein, lemak, kalsium, dan fosfor. Baik semua tuh buat kesehatan tubuh kita. Selain itu fams, kandungan kalsium pada ikan gurame katanya lebih tinggi daripada susu. Jadi menyantap ikan gurame juga bagus buat anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sip lah fams, sekarang tinggal beri sentuhan akhirnya aja nih fams. Beri potongan paprika hijau dan merah. Jangan lupa buah lecinya. Ini dia fams, gurame leci naga dari Sukabumi, Jawa Barat. Nikmat. Fams, menu yang satu ini Indonesia banget deh. Jadi sajian favorit buat sarapan bagi banyak kalangan. Gak perlu lagi deh dikenalin lagi. Semua orang udah pasti tahu sama bubur ayam. Potongan ayam, kacang kedelai, daun bawang, seledri, kerupuk, dan sate usus makin melengkapi kelezatan bubur ayam ini fams. Kalian tim bubur yang diaduk atau yang enggak nih fams? Bubur yang diaduk katanya sih merusak estetika tampilannya. Tapi soal rasa nggak ada beda kok fams. Hihihi. Kuliner yang udah ada sejak zaman Kekaisaran Tiongkok ini fams pernah jadi penyelamat nenek moyang kita saat krisis pangan. Beras yang sulit didapat akhirnya dimasak dengan takaran air yang banyak supaya bisa disantap beramai-ramai. Jawa Barat khususnya wilayah Cianjur dan Sukabumi memang dikenal punya banyak sajian bubur yang enak-enak. Bubur ayam pengkolan ini fams punya karakteristik nggak jauh beda dengan jenis bubur yang lain. Buburnya gurih dan lembut dengan tekstur yang terbilang pas. Nggak terlalu kental tapi nggak encer juga fams. Soal isiannya sih juara banget deh. Nggak pelit topping, sate-sateannya juga enak. Mantap lah. Udah 30 tahun lebih bubur ayam pengkolan jadi idola di Sukabumi. Pengkolan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pojokan atau sudut persimpangan. Dari dulu sampai sekarang, posisi tenda bubur ini emang ada di pojokan fams. Tepatnya di Jalan Surya Kencana, Sela Batu, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dengan harga seporsi sekitar 16 ribuan, pelanggan gak bakal nyesel deh keluar duit agak mahal dari bubur yang biasa. Dari dulu sampai sekarang, ayamnya gak kira-kira fams banyaknya. Bukan disuir-suir, tapi dipotong-potong dadu tuh ayam. Yakin deh, pasti puas makannya. Lain bubur ayam, lain pula variasi bubur yang satu ini fams. Bagi kalian penggemar jajanan tradisional, bakalan puas dengan seporsi besar bubur manis ini. Bubur Bangkok alias bubur nampan cantik ini fams dikenal sebagai sajian spesial salah satu rumah makan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam satu nampan ada 5 jenis hidangan tradisional jajanan pasar yang bisa kita dapatkan fams. Ada bubur cenil, bubur candil ubi, bubur singkong, bubur ketan hitam, dan sale pisang fams. Waduh, kalau tampilannya cantik begini, jadi sayang nih buat dicicipin. Hihihi.
Jangan ditanya deh gimana rasanya. Sajian tradisional asli Nusantara ini nggak pernah bikin kecewa. Apalagi aneka jenis jajanan manisnya. Kelezatannya bikin teringat kenangan masa kecil, fams. Kalau zaman dulu sih, fams, hidangan ini menjadi menu yang wajib saat bulan Ramadan tiba. Bubur candil yang bertekstur lembut dengan rasa yang manis dan gurih menjadi santapan yang banyak dicari saat berbuka puasa. Hidangan takjil yang manis ini, fams, dianggap mampu memulihkan energi setelah seharian berpuasa. Asli, fams, aneka jenis bubur candil khas dari tanah Jawa ini enaknya nggak kira-kira. Mau disantap hangat atau dalam keadaan dingin, silahkan aja, sesuai yang kamu sukai. Gak bakal kecewa deh sama rasanya. Bubur candil, bubur berbahan dasar beras ketan, fams. Kalau pingin bikin senampan bubur candil ala Sukabumi, ini dia nih bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Mulai dari ubi rebus, ketan hitam, singkong, sale pisang, gula pasir, air daun pandan, parutan kelapa, dan tentu saja tepung beras, fams. Istilah candil biasanya merujuk pada jajanan pasar berupa bulatan kenyal dari tepung beras ketan putih, fams. Selain banyak dicari saat bulan puasa tiba, bubur candil biasanya menjadi hidangan utama saat acara selamatan waktu memulai panen. Sesuai dengan namanya, selamatan adalah tradisi masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan berupa keberhasilan panen yang diperoleh. Bubur candil biasa dinikmati bersama orang-orang yang ikut bekerja memanen hasil pertanian. Bubur candil biasanya memakai bahan campuran yang menjadi sumber energi seperti ubi dan singkong, fams. Maklum deh, bubur candil juga kerap hadir pada tradisi lain. Bubur candil biasa terhidang sebagai menu utama acara 7 bulanan kehamilan cara adat Jawa. Semua bahan untuk membuat bubur candil adalah sumber energi yang tinggi, fams. Tentu saja sangat dibutuhkan oleh para wanita yang sedang hamil. Dengan menyantap bubur candil ini bisa jadi asupan makanan yang baik sebagai bekal energi untuk melahirkan. Mantap nih, bubur candil ala Sukabumi, Jawa Barat. Siap dinikmati. Waktunya seru-seruan nih, fams. Di kota Tasikmalaya, Jawa Barat ada objek wisata yang menarik buat dikunjungi. Namanya objek wisata Pasir Pattaya. Harga tiket masuknya cuma Rp15.000 aja, fams. Murah kan? Ada sekitar 6 rintangan yang bisa kalian taklukkan di objek wisata outbound di sini. Yang jadi pembuka jembatan jaring yang satu ini nih, fams. Walau sudah terjamin aman, tapi masih bikin deg-degan nih saat melintas. Sampai di ujung jembatan jaring, jembatan berikutnya sudah menanti. Di sini, fams, lagi-lagi keseimbangan tubuh diuji. Awas, hati-hati. Salah melangkah sedikit aja bisa goyang nih jembatan. Fams, aktivitas outbound seperti ini nggak cuma sekedar seru, tapi penuh nilai edukasi terutama bagi anak-anak. Selain meningkatkan stamina dan keberanian, aktivitas outbound bagus untuk memberdayakan kemampuan syaraf motorik anak. Daya imajinasi bisa meningkat dan bikin anak lebih semangat. Oh iya, tantangan terakhir, nyali kita diuji nih untuk meluncur dengan flying fox yang jaraknya sekitar 20 meteran, fams. Lumayan sih, meluncur dengan durasi 10 detik dari atas ketinggian, mau sambil teriak-teriakan juga silakan. Kalau sudah puas main flying fox, boleh deh relaksasi sejenak. Mau mencoba ayunan kayak anak bocah atau bersantai berleha-leha di atas hammock kayak anak gunung, tinggal pilih aja, fams. Jiwa tenang, hati pun pasti jadi senang. Oh iya, mumpung lagi di Pasir Pattaya nggak lengkap kalau belum coba kolam renangnya. Di area seluas lebih dari 5 hektar ini, fams, memang komplit deh. Mau yang bikin keringetan, ada wisata outbound. Mau yang bikin basah-basahan, kita bisa nyemplung ke kolam renang. Main kesini, fams, ibarat punya kolam renang pribadi. Suasananya tenang, bisa bikin damai jiwa dan raga. Oh iya, di sini ada 3 tipe kolam renang. Kolam renang dewasa, juga kolam renang anak-anak. Jadi cocok deh dikunjungi buat lokasi wisata berlibur keluarga. Mau main perosotan? Bisa kok. Nggak bikin deg-degan karena cuma sekedar buat hiburan. Atau mau bersantai di tengah kolam sambil minum air kelapa muda? Yakin deh, damainya nikmat tiada tara.
Ayolah segera berkunjung ke objek wisata Pasar Pattaya di Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Ditunggu ya. Udah dulu ya fams, jangan lupa tonton terus Ragam Indonesia. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.